Hai teman-teman, kembali lagi ke video YouTube aku. Jangan bosan ya untuk nontonnya. Dan ini aku mau kasih surprise karena ini merupakan materi yang keempat atau materi yang terakhir. Yeay! Surprise kan? Oke, skip ya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsumen, pemasaran, dan teknologi. Sebelumnya saya akan bertanya, apa itu konsumen? Hayo, ada yang tahu nggak konsumen itu apa? Iya, benar sekali kamu. Konsumen merupakan pembeli ekonomis, yakni orang yang mengetahui semua fakta dan secara logis membandingkan pilihan yang ada berdasarkan biaya dan nilai manfaat yang diterima untuk memperoleh kepuasan terbesar. Konsumen di sini diartikan sebagai pemakai atau pengguna suatu produk atau barang, bahkan makanan. Saya merupakan salah seorang konsumen dan kamu pasti juga seorang konsumen. Berarti apakah kita ini? Oke, selanjutnya peran konsumen. Yang pertama, ikut berpartisipasi dalam memajukan kegiatan ekonomi. Tanpa adanya seorang konsumen, maka kegiatan ekonomi tidak akan maju atau berjalan. Yang kedua, ikut serta dalam proses kemajuan pasar. Di dalam suatu pasar pasti memiliki sebuah produsen, distribusi, serta konsumen. Namun, jika konsumen tidak ada, apakah pasar akan maju? Saya rasa dan saya telah mengetahuinya pasti tidak akan maju. Kenapa? Karena konsumen merupakan salah satu pokok pembelian yang ada di dalam pasar. Tanpa ada konsumen, maka suatu barang atau produk tidak akan terbeli atau terjual. Yang ketiga, menjadikan insan yang peduli terhadap suatu kegiatan ekonomi. Konsumen ini dapat juga meningkatkan suatu sikap kepedulian karena telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian. Dan yang keempat, menciptakan rasa solidaritas dan pengetahuan yang tinggi dalam pengambilan keputusan pembelian. Pengetahuan di sini berarti konsumen sebelum memutuskan pembelian harus mengetahui apa saja kelebihan dan kelemahan suatu barang atau produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu pemasaran. Marketing atau pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang dimiliki. Pemasaran mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Di sini, pemasaran dalam memasarkan produknya memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Kemudian, tujuan pemasaran yaitu mempengaruhi pembelian atau calon pembeli agar bersedia membeli produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi manajer perusahaan untuk mengetahui perilaku konsumen dan pola pembelian agar perusahaan dapat mengembangkan, menentukan harga, melakukan promosi,
dan mendistribusikan produk secara lebih efektif. Jadi, di sini perilaku konsumen dan pola pembeliannya harus diperhatikan oleh manajer perusahaan agar dapat melakukan sebuah strategi atau pengembangan serta penentuan harga agar dapat dinikmati dan konsumen tertarik oleh produk atau barang yang ditawarkan. Selanjutnya, ada konsep dalam pemasaran. Yang pertama, ada konsep produksi atau the production concept. Konsep ini merupakan konsep pembuatan produk atau suatu barang. Yang kedua, konsep produk atau the product concept. Di sini produk ini menceritakan produk itu sendiri dan kelebihan serta kelemahannya. Yang ketiga, konsep penjualan atau the selling concept. Di sini penjualan berarti menjajakan produk atau barangnya kepada masyarakat atau konsumen. Dan yang keempat, konsep pemasaran, the marketing concept, yaitu sebuah konsep pasar yang memadukan visi, misi, serta tujuan yang jelas dalam mencapai suatu sasaran yang diinginkan. Oke ya, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu teknologi. Teknologi secara umum adalah sebuah alat, mesin, cara, proses, kegiatan, ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, segala sesuatu yang dijalankan oleh manusia, banyak sekali teknologi yang digunakan dan manfaatnya untuk memudahkan kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah. Contohnya seperti sekarang ini. Saya sedang melakukan sebuah video dan video ini berasal dari sebuah handphone yang memiliki sebuah teknologi yang bisa dikatakan sebagai teknologi modern atau teknologi yang canggih. Selanjutnya, ada penyebab kemajuan teknologi. Yang pertama, itu globalisasi. Globalisasi ini secara menyeluruh atau mendunia. Yang kedua, dorongan interaksi. Dorongan interaksi berasal dari dalam atau luar. Dorongan ini menyebabkan teknologi berkembang dengan pesat. Yang ketiga, bermunculan organisasi berbasis teknologi. Dengan kemajuan teknologi, banyak sekali organisasi atau sekelompok orang yang ikut tergabung dalam kelompok yang berbasis teknologi dan mereka ikut mengembangkan teknologi. Yang keempat, konteks budaya, yaitu budaya yang ada di dalam sebuah kemajuan teknologi. Dan kesimpulannya dari materi yang keempat ini adalah yang pertama, hubungan antara konsumen, pemasaran, dan teknologi sangat berperan penting dalam kegiatan perekonomian, yaitu simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Yang kedua, ketiganya dapat dipisahkan atau maksud saya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan perekonomian karena ketiganya merupakan komponen yang penting dalam suatu kehidupan saat ini.
Yang ketiga, ketiganya mampu mendobrak perekonomian. Mampu mendobrak perekonomian di sini berarti dapat meningkatkan perekonomian yang sedang dijalankan. Yang keempat, menciptakan kegiatan ekonomi yang meningkatkan proses pengambilan keputusan terhadap konsumen. Jadi, konsumen, pemasaran, dan teknologi ini meningkatkan proses pengambilan keputusan terhadap suatu konsumen. Itulah tadi hasil dari materi saya yang terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan see you next video. Bye bye.